Pemirsa N2STV dimanapun Anda berada, salam dari tim produksi Pesona Budaya. Hari ini secara khusus kami akan kembali mengangkat satu pernik budaya Batak. Kalau pada edisi-edisi terdahulu kami telah memperkenalkan beberapa bagian dari budaya Batak seperti Dalihan Natolu, kemudian Argado Bonani Pinasa. Hari ini secara khusus kami akan mengangkat satu judul yang menyangkut kehidupan masyarakat Batak, baik secara pribadi, bermasyarakat, dan secara luas. Namun sebelum itu akan saya perkenalkan terlebih dahulu bapak-bapak, dan ada orang muda yang mendampingi saya. Horas, Pak Butar-Butar. Horas. Iya. Beliau adalah para raja adat mewakili masyarakat Batak dari Toba. Begitu Pak ya? Iya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bapak. Di samping beliau ada Bapak Hutagalung, Pak Kristopel Hutagalung, dan beliau adalah Parhata adat mewakili masyarakat Batak dari Selindung. Horas Pak Hutagalung. Horas. Pemirsa, mengapa kami mengajak seorang muda dalam perbincangan kami? Karena seperti kita ketahui, dalam proses perkembangan zaman, kemajuan teknologi informasi, kadangkala kondisi ini bisa melupakan bagi generasi muda. Di sana ada Ferdiman Manalu. Horas. Horas, Pak. Manalu, sehat semua ya bapak-bapak? Sehat, Pak. Baik pemirsa, kita akan memulai dialog kita. Satu dari sekian banyak budaya Batak yang luar biasa. Apa itu? Mangokal Holi.
Diman, Hmm. saya tadi sudah mengatakan mangokal holi. Mangokal holi. Apa yang terpikir sebagai orang muda Batak? Mangokal holi. Mangokal holi yang seperti pernah saya lihat ya, tapi belum waktu saya masih kecil kemarin. Oh ya, ya. Mangokal holi itu jadi orang-orang tua dulu, waktu saya masih kecil, orang tua aku dulu itu mereka pergi ke kuburan Berziarah? kayaknya enggak, Oh ya, apa itu? dibongkar kuburannya lagi, Dibongkar. terus namanya kan udah puluhan tahun kan yang sudah dikuburkan, terus diambil tulang-tulangnya. Loh, aku heran, namanya juga masih kecil kan, cuman nggak ke situ, nggak aku perdalam, nggak aku bertanya kan. Ini kita membahas, makanya aku bingung mau diapain ini lagi gitu kan. Padahal sudah tulang belulang, namanya juga udah busuk atau apa, bau atau apalah kan. Iya. Terus mau dipindahin kemana? Jadi aku bingung juga. Oh. Udah pernah dengar dan sudah pernah lihat. Hanya sebatas tahu bahwa acara menggali kuburan, kemudian mengangkat tulang-tulangnya, memindahkan. Oh, gitu aja. Mau kemana nggak tahu. Ya, baik, Pak Butar-Butar. Ini pertanyaan yang bagus dari anak muda kita, ya kan, supaya anak-anak muda kita tidak kehilangan nilai sejarah dan budaya dari leluhurnya, kan begitu, Pak Butar-Butar. Apa yang disampaikan Diman tadi itu, apa begitu? Iya. Begini ceritanya. Bahasa Batak itu atau perkataan bahasa Batak itu mangokal holi. Iya. Sebenarnya ini kebudayaan Batak yang paling sangat tinggi nilainya. Karena belum tentu semua keturunan Batak bisa melakukan hal mangokal holi. Pertama-tama mangokal holi berarti mangokal holi itu bukan hanya satu keluarga, bahkan ada banyak keluarga atau keturunan. Salah satu contoh yang kecil dulu ya, yang agak kecil dulu, mangokal holi keluarga. Pertama sekali saya contohkan bagi saya. Kami okalah holi daripada nenekku. Iya, orang tua dari bapakku, opung. Iya. Nah, sebelum kami mangokal holi ini, pertama sekali mupakat bermusyawarah kami seluruh keturunannya tentang mangokal holi ini. Sesudah mupakat satu tujuan, baru kami mengadakan undangan kepada hula-hula. Baik, Pak Butar-Butar. Sampai di situ dulu. Iya, mengadakan tadi ya undangan kepada hula-hula. Ya, mufakat dulu, kemudian merencanakan acara dan membagikan undangan. Iya. Baik. Pemirsa, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan, bahwa ternyata ikatan budaya hidup masyarakat Batak itu memang sebelumnya sudah pernah kita angkat Dalihan Natun. Ini adalah 3 rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Iya. Nah, saya ingin beralih ke Pak Utagalung. Iya. Tadi Pak Butar-Butar menceritakan tentang kondisi mufakat keluarga sampai akan merencanakan acara dan memberikan undangan. Iya. Itu kalau di Toba, Pak. Kalau di Selindung, apa seperti itu juga, Pak? Daerah Selindung, ya? Sebenarnya sama. Oh, ya, sama. Ya. Cuma pengertian mendalam dari mangokal holi bukan satu opung saja. Artinya, opung dari bapak saya itu kira-kira 120 tahun yang lewat. Berarti sudah mengada keturunan opung bapakku, Ya. bapak dari bapakku, Iya. bapakku. Iya. Berarti ada Berarti 3 dia generasi di atas. 3 generasi. Iya. Kalau ada kesepakatan yang keturunan yang ketiga ini, inilah membuat rapat, memindahkan semua opung ini menjadi di satu tempat. Artinya di masa opung bapak saya, anaknya yang pertama, kedua, ketiga, atau sebutlah 3 anak.
yang si A anak pertama dia sudah merantau ke Jakarta. Ya. Yang kedua merantau ke Palembang. Yang ketiga tinggal di Bonapasogit. Di kampung halaman. Di kampung Kampung halaman. halaman. Ya. Dalam 150 tahun mereka ini sudah tidak ada semua. Ya. Iya. Berarti sudah tulang belulang. Iya. Inilah dibuat Holi itu. Semua keturunan yang dari anak satu ini menjadi opung yang tiga ini, berarti kan kalau sudah tiga anak ini berarti kan sudah jadi opung semua, Iya. Iya. berketurunan. Inilah keturunannya yang tiga opung ini dari satu anak opung mereka. Inilah yang bersepakat musyawarah. Bagaimana adik-adikku, Ya. abang-abangku, kalau kita Okal Holi ini kita bawa ke kampung halaman. Oh. Dipersatukan kembali. Kita buatlah satu tempat mereka, itulah yang disebut tambak. Baik, Oh. Pak Galung. Inilah yang disebut Ya. tambak. Jadi proses tadi itu akhirnya tulang belulang yang diangkat itu Ya. akan ditempatkan di satu tempat yang disebut tambak. Tambak. Baik. Karena itulah mereka, di sanalah mereka dulu satu anak. Ya. Di dalam satu opung ini menjadi satu, anaknya dia tiga. Inilah berkumpul balik. Ya. Bukan di satu rumah, tapi Ya. satu tambak. Diman, andai Iya. menjadi anak penggoaran, apa pertanyaanmu? Nah, itu tadi yang mau kutanya, tulang ya. Ya. Nah, aku kan di keluarga kan anak penggoaran, Jakanan. Seperti apa tanggung jawabku dalam acara adat mengokal Holi itu? Ya, betul. Terima kasih. Ya. Anda sebagai anak pangguaran bertanggung jawab memimpin adik-adikmu, baik anak udamu yang satu, anak udamu yang lain, anak nemborumu yang lain, anak saudaramu yang lain. Bagaimana kita membuat satu persatuan? Kalau mereka satu di dalam tambak, kalau bolehlah kita sepakat jadi satu hati. Iya. Oh ya. Menjadi satu hati seperti mereka satu, bisa kita satukan. Jangan ada yang melawan, yang pantas, yang mau dikompromikan, yang pantas dikompromikan. Iya. Iya. Tidak usah entong kau kekurangan beras di rumah kau minta sama saya, itu tidak wajar. Iya. Kan begitu dia. Kita umpamakan ke situ dia. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau ada pesta-pesta yang besar, mari kita sama-sama memestakan dari kita duluan. Inilah kita satukan dulu Holi opung kita ini. Iya. Kita kembalikan ke di mana asalnya dia mereka waktu anak-anak di Ya. opung kita ini. Disitulah kita satukan mereka. Jadi pemirsa, Iya. inti dari perbincangan ini adalah musyawarah, mufakat, Mufakat. dan asas gotong royong. Gotong royong. Iya. Tadi saya ingin menyambung pertanyaan Diman. Andai kata dia tadi penggoaran, kemudian ada adiknya yang dua perempuan, Itonya. Iya. Apakah ikut bertanggung jawab Ikut juga? bertanggung jawab dalam acara itu. Sedaya mampu dia. Ah, Kalau memang dia berniat, kalau Tuhan memberkati dia, dia pasti mendapat sebagian dari yang dicarinya untuk menopang oh, pesta ini. Membantu Iya. dana maksudnya tulangnya. Iya, Artinya- membantu dana. Berarti lebih besar tanggung jawabku sebagai penggoaran. Disitulah karismamu nampakkan kepada saudara-saudaramu. Ya. Bisa tidak kau jadi panutan? Pemirsa, tentu perbincangan iya, kita iya, ini akan lebih menarik. Akan kita sambung lagi nanti. Akan kita saksikan terlebih dahulu selingan berikut ini. Pemirsa N2S TV yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali perbincangan tentang mengokal Holi ini. Mudah-mudahan akan semakin banyak informasi yang kita ketahui. Pak Butar-Butar, Iya. sebelum kita sambung kembali masalah mengokal Holi secara khusus dan spesifik, tadi di awal pertama tadi kan secara umum. Secara umum. Nah, sebelum ke sana, saya pernah membaca dari literasi atau tulisan yang ada bahwa masyarakat Batak itu dahulunya
sangat terikat dengan konsep filsafat Banua Ginjang, Banua Tonga, Banua Toru. Bisa Bapak berikan penjelasan? Di dalam silsilah Batak Iya. atau keturunan si Raja Batak, Banua Ginjang, Banua Toru, dan Banua Tonga. Tonga. Disitulah keturunan si Raja Batak dulu kehidupannya, terutama di Cianjur mula-mula, Iya. Cianjur mula Topa, Cianjur mula Jari, itulah yang kita sebut Pusuk Buhit. Disitulah bertempat tinggal Raja Batak. Iya, iya, iya. Raja iya. Batak. Kalau mengenai Banua Ginjang, Banua Toru, dan Banua Tonga, karena di zaman kita ini sudah zaman ada agama yang resmi, bahwa Banua Ginjang disitulah kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Banua Tonga, di Banua Tonga lah kehidupan manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, dan disitulah berkembang biak, dan disitulah semua Marpinopari Iya, berketurunan, berkembang. berkembang. Betul, betul. Itu Pak. Iya, Jadi Banua Toru itu, apa itu Banua Toru? iya. Di bawah. Contoh, Tuhan yang Maha Kuasa sudah menghabiskan umur dalam bagi saya. Nah, dan sesudah saya berpulang kembali kepada Allah, dibikinlah tempat saya Banua Toru. Makanya saya dikuburkan di dalam tanah. Ah, itu dia. Itulah mengenai Banua Ginjang, Banua Toru, tempat kita Iya, iya, iya. Artinya berproses. berproses. Iya. Nah, Baik, Pak, betul. Pak Galung, Ya. ada yang bisa Bapak tambahi? Jadi disebut Banua Ginjang, Banua Tonga, Banua Toru. Semua kehidupan yang telah diciptakan Tuhan dari atas sana pasti ada ujungnya, pasti ada akhirnya. Itu filsafatnya. Ya. Iya. Ya. Kalau sudah habis, kalau medis bilang biar tidak bau. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, dia bermula dari tanah, disimpan di bawah tanah. Iya, Itulah iya. Banua Toru, yang di satu saat sesuai iman-iman orang manusia biasa bahwa ini nanti akan terangkat kehidupan yang abadi. Ya. Sehingga kalau prosesnya ke sana, itulah kalau ada orang Batak ingin dipersatukan orang-orang tua kami dulu, ya tentu ini diangkat balik. Di mana dia? Langit dijunjung, di situ dia dikubur. Tidak salah. Di suatu saat ada kemerdekaan, beberapa orang dari anak yang satu ini berpikir bagaimana kalau kita satukan kembali yang tadi, ya kan? Iya, Kembali yang tadi. Iya. Baik. Diangkat mereka dengan holi-holi atau sarik-saring, Iya. atau kata sebut Tulang. tulang belulang. Iya. Dari mana dia? Dari mana saya sampai ke Palembang? Dari mana saya sampai ke Jakarta? Karena saya orang Batak, berarti Iya. dari Toba, dari Silindung. Ya apa salahnya? Baik, iya. Saudara-saudaraku, kita satukan ini, tapi kalau boleh ya kita bersatu. Kan begitu, jumpa juga kan? Iya. Itu Jadi, dia. pemirsa Endois TV yang berbahagia, inti dari acara Mangokal Holi itu membawa tulang belulang, mempersatukan tulang belulang itu harus ke tanah leluhur. Seperti itu. Sesuai dengan kesepakatan. Iya. Dari mana asal saya? Iya. Biar saya atau keturunan saya mengingat bahwa saya berasal dari sana. Misalnya Pak, misalnya ini Nah, leluhur kita itu misalnya dari Silindung. ya, Kampung apa misalnya yang ada di Silindung itu? Contoh saja. contohnya di Huta Barat, di Simarakir, Jadi harus di situ dibangun. sesuai kesepakatan keturunannya. Oh, iya. Iya, iya, iya. Itu Nah, tadi baik. yang harus mufakat tadi ya, Pak? Iya, ya, mufakat, Iya. musyawarah mufakat, Iya. begitu dia. Pemirsa, kita gali kembali soal Mangokal Holi dan terutama kepada pemirsa
generasi muda ataupun yang berkepentingan untuk mengetahui cerita dari Mangokal Holi ini, kita lanjutkan kembali. Diman, apa yang terselip pertanyaan tambahan dalam hal Mangokal Holi yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Butar-Butar dan Pak Uta Galung, bahwa itu berasal dari proses kehidupan, kemudian sampai ke benua Toru tadi, dalam proses kematian, kemudian berpuluh tahun kemudian diangkat kembali. Apa yang mau ditanya? Nah, itu tadi dia mau kutanya, tulang ataupun sebenarnya Bapak udah doang. Enggak, panggil Pak udah. Sian molo sian adat. Oh, partituran. Partituran adat. Panggil udah. Panggil udah. Sensida apa? Oke, ya lanjutkan. Pak Tulang Galung atau Pak Uda, itu kan aku sebagai pengguaran. Ya. Kapan aku bisa kita melakukan itu acara adat Mangokal Holi tadi? Ya, betul. Apa nunggu ada yang keluarga kita yang kerasukan atau mimpi apa atau lagi sakit atau gimana? Kapan kira-kira? Iya. Macam ragam. Ada seseorang sakit, terus sakit. Iya. Yang sana tidak pernah dapat pekerjaan. Akal orang Batak tidak pernah putus asa. Akal orang Batak tidak pernah putus asa. Dia bertanya ke sana, dia bertanya ke sana, bertanya yang pintar, bertanya seseorang yang pintar. Mungkin orang tuamu mengingatkan kamu. Tapi saya tidak pintar, Pak, katanya. Yang lain dulu, ditanya yang lain. Oh, orang tuamu gini dia. Coba dulu persatukan, kumpulkan saudaramu. Ada yang kerasukan. Pulangkan saya ke sana, memang di sana hidup saya. Pada waktu miskin si anak, mungkin di situ orang tuanya meninggal, di situ dikubur. Tapi dia tidak setuju, harus saya pergi, biar kenal saya opung saya. Ada ceritanya begini. Ada suami istri berangkat mencari hidup yang layak ke kota Jakarta. Ada, pernah kejadian ini. Ya, sampai di sana bukan diberitahukan kepada istrinya bahwa rencana saya begini, tidak. Pokoknya cari sama kau, cari sama aku, kita kumpul bersama. Seperti semut. Semut itu kan berserak dia. Datangnya satu diambil makanan dibawa ke rumahnya. Yang satu lagi dibawa ke rumahnya. Yang satu lagi dibawa ke rumahnya. Banyak kan? Sudah sampai banyak di situ, makan bersama semua. Itu semut. Tapi ini yang saya ceritakan lain. Di suatu saat dia sampai di Jakarta, niatnya satu, akan saya okel saring-saring opung saya kubuat ke Batu Napir. Tapi tidak diceritakan, tidak. Di dalam waktu 15 tahun terkumpul banyak uangnya. Sesudah 15 tahun terkumpul banyak uangnya, dibilang sama keluarganya, "Mak, aku ada rencana begini. Mau kokal saring-saring nyopung nami, kue kami itu batu." Itu masih dia dengan istri. Jadi, kemana kau suka, terserah. Uang ini banyak. Oh, iya. Oh, ini tuh 300 juta sudah ada. Di rekening ini sekian, di laci saya juga sekian. Baik. Gimana, cukup jelas ya? Iya. Pemirsa yang berbahagia, akan semakin menarik nampaknya perbincangan kita di sini. Dan masih akan kita lanjutkan. Namun sebelum itu, kita saksikan kembali selingan berikut ini. Pemirsa N2S TV yang berbahagia, khususnya keluarga besar masyarakat Batak dan masyarakat lain yang mungkin berminat mendalami masalah budaya di Nusantara. Kita akan sambung lagi perbincangan mengenai Mangokal Holi bagi masyarakat Batak. Saya ingin menyambung pertanyaan saya kepada Pak Butar-Butar. Tadi Pak Galung sudah menyampaikan berdasarkan pertanyaan dari Diman tentang kapan mereka boleh melakukan itu, apakah harus
ada tanda-tanda dulu. Tadi kan sudah dijelaskan, Ya. mungkin ada keluarga yang sakit tidak sembuh-sembuh, baru sudah berobat kemana-mana kan di mana, Ya. ya kan? Mungkin ada yang kemasukan Hati mengatakan nasib saya perdivian, Do." pindahkan kalian saya, kan begitu kira-kira. Ada tambahan Pak Mutar-Mutar ya? Ada. Iya, silakan Pak. Dilaksanakan itu mangokal huli atau panakok sarik-saring tu batu napir. Ada juga anak dari bapak yang sudah meninggal ini ada mendapat rejeki di tanah rantau. Oh, iya, iya. Banyak istilahnya harta dia istilahnya diberkati Tuhan seluruh pekerjaannya. Ya. Dialah sebagai pendahulu mengatakan ini kepada adik-adiknya, kepada keturunan bapaknya semua. Ada itu caranya. Ya, Dan ada seperti yang dibilang Diman tadi, Iya. atau ada dari mimpi, Iya. bermacam-macam cara Iya, itu iya, iya. supaya terlaksana ini Iya. mengukil holi ini. Mengukal ya. Sesudah betul-betul dapat terwujud kesepakatan satu tahi, satu tujuan Iya. untuk mengangkat saring-saring orang tuanya ke batu napir atau batu natapar. Iya. Dilaksanakanlah itu. Secara tadi sudah melakukan tunggu raja, mengundang hula-hula, baru berangkatlah dari rumah Hasuhuton tadi ke di mana opung mereka atau orang tua mereka itu dikubur. Iya. Berangkatlah ke sana. Dan sebelum berangkat dari rumah, pertama sekali kita ingat bahwa nenek moyang atau orang tua kita yang sudah meninggal, yang paling jelas mengetahui, ini di garis bawahi. Iya. Yang paling jelas mengetahui adalah pengurus gereja, pendeta, porhanger atau sintua. Di mana ini dikuburkan? Karena banyak keturunannya ini sudah merantau, nggak ingat lagi di mana tanah kuburannya itu. Maka Pangulani Huria atau pendeta atau betul-betul dapat menunjukkan, pasti tahu. Karena terakhir kali sesudah waktu meninggal, ini diserahkan terakhir kali acara adat itu ke Gereja. pendeta, ke porhanger, ke gereja lah. Iya. Jadi mereka lah harus ikut ke kuburan tadi. Dan mereka lah, pengurus gereja lah memimpin di kuburan sebelum digali. Oh. Baru sesudah dipimpinnya itu, baru diserahkanlah kepada tulangnya yang meninggal ini. Tulang yang meninggal ini memimpin doa. Permintaan doanya supaya Tuhan jelas cepat menunjukkan apa yang mereka maksud, apa yang dia gali. Iya. Jadi sesudah selesai tulangnya itu, baru diserahkanlah kepada Bonaniari. Baru Bonaniari mengatakan dan dipegang cangkul. Bonaniari mengatakan, amang boru lae opusia dunang. Sudah sepakat anakmu. Iya. Seluruh anak keturunanmu ataupun helamu sudah sepakat bahwa saring-saringmu ataupun holi-holimu Iya. akan kami buat ke tempat yang lebih baik, lebih tinggi, namanya batu napir, natapar. Itulah dibilang huokalma, dicangkul 3 kali. Sesudah dicangkul 3 kali, datang hula-hula Bonaniari, diserahkanlah kepada Bonatulang sebagai hula-hula. Ya. Datang Bonatulang, dicangkul lagi 3 kali seperti yang dikatakan Bonaniari tadi. Setelah selesai Bonatulang, diserahkanlah kepada tulang. Tulanglah yang memberikan peran, karena tulang inilah yang punya ibebere sama yang di hali ini. Iya. Mungkin saja ya, kalau kita ingat, tuanya yang sudah digali, tapi masih hidup tulangnya. Sebenarnya bukan tulangnya, tapi ada istilah Batak, patah tumbuh, hilang berganti. Keturunan tulangnya tadi masih, Berlanjut, itulah yang iya. berlanjut, itulah Berlanjut. yang mencangkul itu. Iya. Ah, Baik. Jadi
kalau tulangnya kandung sudah duluan mungkin tulangnya kandung meninggal. Iya, Tapi tulangnya. kan keturunan tulangnya itu Keturunan. tetap ada. Iya, Berkesinambungan, berketurunan seperti yang kita angkat holi-holinya ini. Wah, Dan selesai, sampai selesai. Iya. selesai nanti dicangkul oleh tulangnya, baru diserahkanlah kepada suhud. Salah satu orang tua saya lah, akulah yang mencangkul. Saya berikan lagi ke adik-adikku sampai habis. Sesudah itu diserahkanlah kepada boru atau hela, dan bila penting ada bere di situ, sampai jelas nampak tulang belulang itu. Jadi kesimpulannya semua semua pihak keluarga, Iya, semua tingkatan itu ikut, Harus Itu menyaksikan di harus kuburan. mengikuti, Iya. iya. bahkan di kawan makamnya, sekampung. kawan sekampung. Iya. Iya. Baik. Raja ni hutan, Iya. nah tua-tua ni hutan, Mhm. tokoh adat kampung itu harus berhadir. Gimana? Iya. Ini kan dari cerita Pak Butar-Butar terakhir Iya, ini iya. tadi, kan terbayang itu keluar kerja adat yang luar biasa Besar. Sekarang saya kembalikan kepada posisi kamu sebagai Iya. si pangguaran tadi. Kalau pernah kita jalan darat ke Medan, akan nampaklah batu Napir. 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 batu atau tambak itu, Tambak napir. ya kan? Umumnya di daerah Balige, Iya. Lewat Tarutung Korsea, lah. Lagu Boti itu Tarutung cukup ke banyak atas itu di lah, pinggir ya. jalan, Hmm. di pinggir, terkadang di tengah sawah, Tengah Iya. sawah. besar-besar. Megah-megah lagi. Apa yang kau lihat di situ? Nah itu dia kan, aku sebagai pangguaran di keluarga. Iya. Nah kehidupan kita kan hidupnya sederhana. Iya. Nah pertanyaannya, bisa nggak yang kita okal itu cuma opung kita aja Atau orang tua saja? atau orang tua saja, tanpa kan itu kan tadi yang dipersatukan kan dari beberapa generasi yang di atas. Iya, Beberapa betul. tingkat di atas. Jadi- nah bisa nggak opung kita saja atau orang tua kita saja yang kita persatukan Iya. supaya ya tahulah kan kehidupan udah pas-pasan. Iya. Sementara Oh, tadi iya, seperti iya. yang penjelasan Pak Uda tadi kan, dari opung-opungnya yang kita abang-adik. harus kumpul semua, harus Iya. ini dari tulangnya bona tulang, bona Iya. nyari kan harus kumpul. Jadi maksud Iya. Diman, acara mengokal holi itu terbatas. terbatas lah. Misalnya hanya kepada orang tua saja, bapak sama oma. Iya. Macam mana itu Pak Galung? Bisa nggak? Jadi begini, semuanya bisa. Oh iya, ya. Oh, bisa berarti. Sepakat kau sebagai anak yang tua kepada saudaramu. Pertama, minta izin kepada tulangmu, tulang dari bapakmu. Iya. Oh, tulang dari bapak. Minta sepakat ke hula-hula umak, Hmm. minta sepakat ke tulang umak. Kalau bapak punya tulang, ibu juga punya tulang. Itulah dibilang Iya. tulang rorobot. Oh, tulang dari Ala hula-hula nih hula-hula. Opung, apapun Opung bilang, saya tidak susah tadi, tapi tidak punya dana. Di pikiran saya Opung, saya bawa ini tulang belulang dari bapak saya dan umak saya pindahkan ke kampung asalnya. Apa namanya itu Pak Galung? Apa? Mengambil Pas tulang Mengambil tulang belulang. hanya untuk bapak dan umat saja. Apa Iya. namanya? Apa namanya itu tadi? Kalau itu tidak jauh beda. Papindao siak tano itu tano. Nggak boleh ke Batu Napir, nggak ada itu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau cuma orang tua kita aja. Iya, dari mana bisa? Sendiri dia di sana, Batu Napir. Oh. Itu kan ada makanya kompromi tadi. Banyak yang bikin begitu. Artinya si istri sudah si suami sudah di sini dulu si Bulga, Iya. kan? Si istri berkuat untuk dibawa ke Tarutung. Itu kan dibawanya itu. Ya. Kan diokalnya itu. Ya, tapi dia permisi ke hula-hula dia atau turang dia. Tadi ada istilah manako. Itulah Apa? yang dibilang manako itu. Tapi Ah. izin permisinya begitulah dia. Oh. Manako dibilang tapi permisi. Prosesnya. Iya, harus turang. Mau kubawa ini bapak kami ini. Biar sama-sama dengan umak ini, karena umak baru mau dibawa, baru meninggal. Iya. Baru tapi sudah ada di Sibolga, ya bawa ke sana. Jadi Iya. Pak betul-betul. Ah. Ya. Ini kan ada bahasa tadi manako. Nah, katakanlah
mengambil secara diam-diam lah. Iya. Saring-saring dari orang Cuma tua. tidak dipestakan, itu bedanya. Manako itu tidak dipestakan besar. Tapi boleh itu Pak putar-putar. Ya, itu boleh. Iya. Itu boleh. Kadang bahasa Manako ini tidak permisi dari kepala desa ataupun lurah. Iya. Tidak permisi kepada tokoh-tokoh adat kampung, nah tua-tua ni huta. Ya. Tidak permisi bahkan ke jemaat huria atau ke pengurus gereja. Bisa itu karena tidak di dalam adat. Tapi yang saya ceritakan tadi di dalam adat, kalau di dalam adat bisa seperti yang dikatakan adik ini tadi, hanya keluarga. Iya. Tapi secara resmi diberikan penghormatan, permisi kepada Donga Sahuta Rajani Huta, permisi kepada hula-hula, bisa orang tua atau mama sendiri dibikin ke batu napir. Asalkan ada persetujuan dari keturunan bapak tuamu, keturunan bapak udamu, asal sudah ada permisi. Nantinya ada pertanyaan, kenapa harus begitu Amang? Iya. Bagaimana kalau Iya. kita bikin bersama-sama orang tua kita? Ada pertanyaan. Tapi alasanmu tadi dengan biaya yang kurang. Ekonomi. Itulah alasan yang kamu terangkan tadi. Tapi apapun ceritanya, bapak tuamu atau keturunan bapak tuamu itu pasti menanyakan, kenapa kamu berdiri sendiri? Itu dia. Oh ya. Kenapa kamu berdiri sendiri? Apa yang tidak bisa kita? Itu Tidak ada kurangnya tadi dari hasil mufakat. Ya, itu dia. Tapi kalau kamu berkeras dan tempatnya pun harus kamu yang menunjukkan. Tidak boleh kamu tunjuk istilahnya warisan daripada nenek moyangmu. Tidak boleh. Karena tidak boleh tersendiri di situ. Iya. Di mana tanah yang didapat oleh orang tuamu itu harus di situ kamu buat itu. Kalau memang berdiri sendiri kamu membawa saring-saring nih orang tua atau mama. Iya. Itulah perbedaan. Bisanya tidak ada yang melarang, tapi semua harus kamu minta izin dari bapak tua, dari opung yang kakak adik tadi, harus persetujuan mereka. Dan buatlah di tempatmu sendiri, di harta yang kamu miliki sendiri. Ya. Tidak boleh di pusaka ataupun di tanah peninggalan. Kira-kira begitu. Tapi kalau memang keturunan opung atau keturunan bapak tua tetap memberikan peninggalan nenek moyang, iya tah, sangat bagus. Iya. Sangat bagus. Jadi Berarti ada tenggang rasa. iya. Ada tenggang rasa. Jadi inti pokoknya kegiatan ini tetap mufakat, musyawarah Iya. dan bersama, Bersama. gotong royong. Iya. Itu Biar- walaupun Maksudnya biar tidak ada perpecahan dalam keluarga. itu dia. Kan kemudian hari. ya, Ini tunjukannya kuat tangannya. Jangan begitu maksudnya. iya, iya. Tetap kebersamaan itu Iya. untuk saling pegang tangan maju. Iya. Saling menopang. Iya, Saling saling menopang. Itu yang Saling dibuatnya. maju. Jadi ya mungkin kepada masyarakat di luar sana juga seperti kondisi Sidiman ini kan begitu. Iya. Biaya misalnya diperlukan sampai 200 juta nih. Iya. Ratusan Cuman- juta lah. Iya. Sementara kau hanya bisa menyumbang paling tinggi lah mungkin 100.000. Iya. Itu. Iya. Tapi Betul, bukan betul soal itu. 100.000-nya itu kan. Bukan. Iya. Kebersamaan ini. Kebersamaan itu Dina. Iya. Paham ya? Iya. Nah itu dia. Itu tadi intinya harus yang pertama mufakat tadi ya. Iya, Ah, itu itu. mufakat. Ya. Nah, Mufakat. Baik, pemirsa, sebelum kita menutup perbincangan Mangokal Holy ini, kembali satu paket selingan akan kita saksikan. Pemirsa N2 STV yang berbahagia, sampailah kita pada sesi dialog yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu kita ingin mengambil
banyak hal, namun oleh karena keterbatasan waktu, ya pada edisi-edisi akan datang akan kita sambung kembali. Diman, ini Ya. kesempatan terakhir. Apa yang menjadi pertanyaan pada kesempatan pada Pak Utagalung dan Pak Butar-Butar? Ya. Nah, ini aku mau nanya yang ini. Mau kalhol ini dalam kita Batak, suku Batak, apakah ini wajib kita laksanakan bagi kita yang khususnya bagi yang generasi muda sekarang? Wow. Jadi Diman merasa ini hanya kerja orang-orang tua begitu? Akhirnya sampai saat ini seperti itu. Nah, Ya, orang-orang makanya muda, saya bertanyakan. orang muda tidak perlu tahu gitu. Jadi gini Makanya Pak aku Kiai, tanya. ya. Kalau saya bilang wajib, saya bilang tidak. Mhm. Wajibnya bisa wajib. Pertama, kalau saya mampu, Ya. ini orang tua saya dulu 1, anaknya 3, Ya. borunya 1, 4. Di dalam 2 kali 40 tahun, berarti dia sudah bercucu. Mhm. Kalau orang berada semua, dihitung-hitung, sanggupkah mereka dari yang 3 anak 2 boru ini membuat dana direncanakan, kalaupun direncanakan mereka hingga 300 juta? Ya. Apakah mereka 2 orang saja dari keturunan yang tidak mau? Tidak mau. Lain yang mau. Karena pikiran manusia kan tidak serupa semua. Iya. Tapi kalau ada 1 orang di antara keluarga ini, keluarga besar ini, kalian cuma setuju apa tidak kalau biaya ini semua? Nah, ada yang begitu. Asal lu udah setuju, Sepakat dia. sepakat yang ini ya. Ya. Walaupun tidak ada menyumbangkan dana. Iya. Jadi Perlu kau nonton apa? Ikut menortor, menyembah-nyembah ula-ula. Itu saja yang diambil. Bisa kita tambah. Udah kan? baik. Iya. Begitu yang diharapkan di sana tadi, musyawarah ada, mufakatnya ada. Nah, Itu di dalam keluarga. Iya. Mufakat itu bagaimana bentuknya? Mufakat untuk mengundang semua hula-hula. Kalau musyawarah itu di dalam keluarga. Keluarga besar khususnya. Iya, di dalam lingkungan opung ini dulu. Mhm. Kalau sudah sepakat musyawarah, cari mufakat dengan hula-hula. Undang semua hula-hula. Pesta kami tanggal sekian, horbo apanya. Kenapa horbo? Karena horbo itulah peliharaan orang Batak yang paling kuat. Berharga. Yang paling kuat. Kuat sekali dia. Adat itu juga kuat. Kalau kuat kita meminta doa kepada Tuhan, tidak menyanyiakan Tuhan, akan diberikan kita berkat. Ah, Bagaimana? tidak, Diman ya. Jelas. Jadi Iya kan? Ya. Berarti tidak jadi tidak jadi wajib dan dibilang wajib enggak juga ya? Iya. Bisa Bila- kita tambah. Terpulang kepada Oh. kesepakatan tadi. Kesepakatan. Ya. Karena Kan intinya ya. kita Ya. kuat untuk menghadap Tuhan, Tuhan pun tidak sia-sia, akan diberikan kepada kita berkatnya. Iya. Untuk mengerjakan sesuatu, pasti ada yang kita minta. Seperti orang Batak dulu, di Batak mulai jadi. Sekarang sebenarnya di Batak tidak ada Tuhan. Ya. Tapi begitulah dia bangsa Eropa itu masuk ke tanah Batak, diikutinya selera orang Batak itu biar tidak mati dia. Orang Batak suka mengancungkan apa? Pedang. Kau Iya, bikin iya. sama saya Tuhan yang lain tak ada di Batak mulai jadi nabolon. Itu dia. Jadi berdasar dari situlah dia mengandalkan kekuatan. Pasti ada sesuatu di opung saya ini. Bisa selamat kami semua. Tapi berbeda. 2 anaknya ini kaya-kaya, kami miskin. Berarti kami tidak dapat berkat. Terpaksa saya tunduk kepadanya. Iya, itu dia. Tolonglah, kalau memang kami kekurangan, kalau sanggup kau abang, pimpin kami. Selesai, pesta akan jadi. Baik, Pak Iya, Galung. iya. Iya. Diman cukup jelas ya. Jelas. Pemirsa, untuk menutup bincang-bincang kita ini, kita akan mencoba dengarkan Pak Butar-Butar. Ya. Sesuai dengan perkembangan zaman, ya kan? Iya. Kemudian pergantian generasi dari orang-orang tua Batak kepada yang muda-muda hari ini. Bagaimana supaya tidak hanya budaya mangokal huli saja, tapi budaya-budaya Batak yang lain juga bisa tetap dijaga
Iya. dan dilestarikan. Bagaimana pesan Bapak? Terima kasih. Sebenarnya di dalam hati sanubari saya, di zaman sekarang ini, sudah banyak kebudayaan-kebudayaan Batak yang tertinggal. Dan inilah kadang aku mengingat daripada budaya Batak itu yang sudah banyak dibawa ke luar negeri, bahkan ke Jerman sana, banyak ke Jakarta sana. Sekarang seperti itu opera Batak. Sebenarnya itu sangat bagus ceritanya. Karena itu menceritakan semua yang terjadi zaman-zaman dulu. Kebudayaan Batak, contoh seperti cerita daripada Sisingamangaraja, cerita daripada Patuananggi, Ya. cerita daripada Piso Somalin, Bisa sama. cerita daripada Siboru Tumbaga. Itu benar-benar terjadi di tanah Batak. Tapi sekarang itu sudah dibawa itu ke Jakarta sana. Kadang saya berpikir, orang yang di Jakarta sana maunya bekerja sama dengan orang yang di Toba, Ya. supaya menggali kebudayaan tersebut dan selalu istilahnya melaksanakan ataupun menceritakan ataupun menayangkan di televisi. Saya sendiri sangat senang. Contoh kenapa orang kita, contohnya orang Jawa, itu opera Panjapa. Iya. Itu kan cerita-cerita, cerita Nyi Roro Kidul apa segala macam. Kebudayaan mereka itulah. Iya. Kenapa kebudayaan Batak ini sudah hampir punah. Jadi harapan Pak Butar-Butar bagaimana baik rangkaian cerita budaya-budaya itu bisa tetap berkembang, dilestarikan sesuai dengan kemajuan teknologi hari ini. Iya. Supaya anak-anak muda masyarakat Batak itu tidak kehilangan jejak leluhurnya. Jejak Iya. leluhur, Baik, ya Pak betul. Butar-Butar, terima kasih. Barangkali dari Pak Galung, ya silakan, apa yang bisa Ya, disampaikan? Himbauan. Memang kita tidak memaksa, mengikuti budaya leluhur, mengikuti adat istiadat yang dibawa nenek moyang kita dari Toba ke tanah Batak Sibolga ini, bisa mengikutinya, mempelajarinya, Ya, agar dia mengerti apa itu Dalihan Natun. ya. Datang lagi Argado Bonani Pinasa. Ya, Ya kan begitu? ya. Sekarang kita pilih, bukan kita tinggalkan. Kita pilih bisa. Yang mana? Adat istiadat tak pernah hilang dari kota Sibolga. Baik. Tidak akan pernah hilang. Sampai di mana suhinya Pangnaopat. Bagaimana Dalihan Natulu. Itu mari kita pelihara. Baik, terima kasih Pak Galung. Ya. Penutup Iman, apa kesanmu setelah mengikuti dialog dengan Pak Uda Bentar lagi selesai. dan Tulang itu Ya. di acara kita ini, pesona budaya? Kesannya Kira-kira sih dari penjelasan Tulang Galung tadi sama Pak Uda putar-putar tadi, nah sangat bersyukur lah. Yang tadinya apa itu mangokal holi, yang tadinya aku berpikiran cuma mengangkat tulang belulang aja, terus dipindahin tak kemana ya, urusan itu tak ada Urusan ada apa orang kan, tua urusan itu. orang tua itu kan. Nah setelah dijelasin tadi berarti sangat seperti itu apanya penjelasannya rupanya. Adat Batak ini betul-betul sangat bisa dibilang tadi untuk mempererat ini ya, Iya, menjalin tali silaturahmi, Iya, persaudaraan, Dalam keluarga besar. persaudaraan tokoh, besar, ya ya. kan? Dan Itu kepada tadi. para orang tua serta leluhur kita. Nah, Baik. dengan itu tadi baru apa jelas. Baik, terima Sangat kasih bangga Iman. lah. Gantung acara kita itu diberitahu Bapak nanti bersambung. Oh, Ya, udah pasti itu. baik Pak Butar-Butar. Sidang penggalian tadi kan? Iya. Sidang penggalian belum. Pemirsa Dapat. M2 TV yang berbahagia, kita padakan hari ini dialog dan perbincangan kami dengan Pak Butar-Butar, para raja adat asal Toba, kemudian Pak Uta Galung, para raja adat dari Silindung, kemudian ada satu orang muda, Diman Manalu, yang sangat terkesan dengan dialog kita hari ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan yang belum lengkap dari perbincangan hari ini. Tetapi
kami akan tetap berupaya menyambung rangkaian dialog Mangokal Holy ini dalam proses-proses selanjutnya, tentu pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Anda telah menyaksikan Pesona Budaya N2 STB dalam dialog Mangokal Holy. Terima kasih, sampai jumpa. Horas!
Thank you.